Bab 4061. Jack perlahan bangkit, dan cahaya putih mulai menyelimutinya. Diskusi tentang Jack in the Black Abyss tidak pernah berhenti. Lagi pula, Jack memilih tingkat kesulitan ke-9 terlalu mengejutkan. Itu adalah kesulitan yang bahkan tidak dapat mereka bayangkan, tetapi Jack mengambilnya tanpa ragu-ragu. Mereka belum pernah melihat seseorang yang sangat ingin mati. Namun, seiring berjalannya waktu, tidak ada yang terjadi di Black Path Jack. Para prajurit di alun-alun mulai kehilangan ketenangan. Sudah berapa lama, kenapa dia belum diusir? Mungkinkah tekniknya begitu cepat sehingga binatang buas tidak bisa mengejarnya sama sekali? Apa yang begitu mengejutkan tentang itu? Ada banyak keajaiban di dunia. Orang ini mungkin memiliki beberapa teknik gerakan khusus. Itu sebabnya dia berani menantang tingkat ke-9. Namun, meski begitu, aku merasa dia seperti lelucon. Apakah dia pikir dia bisa menang hanya karena dia berhasil menghindari serangan? Dia mungkin ingin mencoba dan membuat monster itu menggunakan semua energinya yang sebenarnya. Pihak yang tidak memiliki energi akan menjadi pihak yang kalah, dan lawan mereka akan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Dia mungkin memikirkan hal itu ketika dia memilih tingkat kesulitan ke-9. Proses pemikiran itu terlalu lancang. Manusia sangat berbeda dari binatang buas. Manusia jauh di atas binatang buas dalam hal kecerdasan dan pemahaman. Namun, kita tidak bisa dibandingkan dengan binatang buas dalam hal kemampuan bertahan dan simpanan energi. Jika dia ingin menang dengan menggunakan teknik gerakannya dan mencoba mengeluarkan energi binatang buas, maka praktis tidak mungkin. Orang yang menggunakan energinya pasti adalah manusia. Kata-kata orang itu disetujui oleh sebagian besar peserta di sana. Mencoba untuk hidup lebih lama dokter binatang adalah hal yang menggelikan. Binatang buas lebih unggul dalam hal energi. Mencoba mengalahkan binatang buas dengan kelemahan seseorang adalah langkah yang benar-benar bodoh. Bahkan jika dia berhasil menghindari banyak serangan dalam waktu singkat, saat energi sejati pria itu habis, dia akan mati. Burke mencemooh dan berkata, ada yang salah dengan kepala Lurain juga. Lurain berbicara tentang pria itu seolah-olah dia sangat kuat. Jika aku tidak tahu apa-apa, kupikir dia adalah seorang pejuang di puncak. Pada akhirnya, dia hanyalah seorang idiot yang terlalu memikirkan dirinya sendiri. Claire tertawa dan berkata, apakah menurutmu Lurain akan mampu menyelesaikan tantangannya? Lurain juga melihat apa yang pria itu pilih tadi, tetapi Lurain tidak memiliki reaksi yang terlalu besar. Mungkinkah Lurain sudah tahu bahwa pria itu akan memilih tingkat kesulitan ke-9? Jika dia tahu dan tidak menghentikan pria itu, dapatkah dia benar-benar berpikir bahwa pria itu akan berhasil? Hanya dengan beberapa teknik gerakan. Fawn dengan dingin menatap Claire dan Burke. Fawn secara alami agak kesal ketika mereka mulai mengejek Lurain, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Dia tidak dapat menemukan apapun untuk dikatakan kepada mereka sama sekali. Lagi pula, bahkan Fawn merasa situasinya agak tidak masuk akal. Claire tertawa dan terus berkata, aku bertanya-tanya dari mana Lurain mendapatkan kepercayaan diri untuk percaya pada kesombongan pria itu. Mungkinkah Lurain benar-benar tertipu? Mungkin dia bahkan tidak dapat mencoba tingkat kesulitan kedua dan hanya memilihnya karena dia terlalu sombong. Nanti, kita mungkin tidak hanya melihat mayat pria itu, tetapi juga mayat Lurain. Fawn tidak tahan lagi saat dia berteriak keras, diam. Mendengar teriakan Fawn, Burke mengangkat alisnya dengan acuh tak acuh. Ada apa? Apa menurutmu kami salah? Kalau begitu, katakan padaku, apa yang salah dengan apa yang kukatakan? Apa menurutmu pria itu akan mampu menyelesaikan tingkat kesulitan ke-9? Bab 4062. Saat itu dikatakan, seruan kaget bisa terdengar. Tiba-tiba ada keributan di sekitar Black Abyss. Dia berhasil. Orang gila itu berhasil. Apa mataku menipuku? Bukankah itu cahaya putih? Seorang peserta dengan rambut jarang berteriak sementara matanya membelalak karena shock. Orang di sebelahnya mengangguk, seharusnya putih. Aku juga melihat cahaya putih. Ketika tantangan jalan hitam berakhir, itu akan mengeluarkan dua jenis cahaya yang berbeda berdasarkan hasilnya. Cahaya putih berarti kesuksesan. Peserta akan diselimuti oleh cahaya putih dan dikirim ke White Abyss. Lampu hitam melambangkan kegagalan, dan mayat peserta akan dikirim kembali ke alun-alun Black Abyss dengan lampu hitam. Jalan hitam yang dimasuki Jack mengeluarkan cahaya putih, artinya Jack telah berhasil mencoba tantangan tersebut, dan dikirim ke White Abyss.
Satu orang bisa salah, dan dua orang juga bisa salah. Namun, semakin banyak orang yang melihat cahaya putih, yang berarti Jack benar-benar berhasil, dan sudah dikirim ke White Abyss. Setelah semua seruan keterkejutan, ada masa hening total. Kerumunan menemukan diri mereka berjuang untuk bereaksi karena tidak ada dari mereka yang percaya apa yang mereka lihat. Apakah seseorang benar-benar berhasil dalam tingkat kesulitan ke-9? Bahkan level ketiga dan keempat sudah menjadi masalah besar bagi banyak peserta, tapi orang itu berhasil mencapai level ke-9. Itu gila. Bahkan prajurit di puncak belum tentu bisa menyelesaikan tantangan, tapi orang itu melakukannya. Semua orang tahu apa artinya itu. Saat itu, senyum mengejek Claire masih membeku. Wajahnya, tapi sorot matanya telah benar-benar berubah. Dia sedikit terpana, dan tubuhnya agak beku juga. Burke tidak jauh lebih baik dari Claire. Burke merasa seperti seseorang mencekiknya, dan napasnya mulai bertambah cepat saat tubuhnya sedikit gemetar. Matanya terbuka begitu lebar sehingga bola matanya tampak seperti akan rontok. Dia menatap tepat ke jalan hitam yang telah dimasuki Jack, dan dia memiliki ekspresi yang sangat bertentangan. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Bahkan jika dia sedang bermimpi, mimpinya tidak akan terlalu absurd. Semua orang tahu apa yang diwakili oleh tingkat kesulitan ke-9. Mereka bahkan telah berspekulasi sebelumnya bahwa bahkan prajurit di puncak mungkin tidak dapat melewatinya. Namun, seseorang telah melakukannya tepat di depan mereka. Yang lebih menggelikan adalah kenyataan bahwa dia baru saja mengejek orang itu. Tepat pada saat itu, seseorang berkata dengan keras, "Apakah Anda masih ingat bagaimana penampilan orang itu ketika dia memilih tingkat kesulitan?" Saya kebetulan memiliki pandangan yang baik tentang dia saat itu. Dia tidak memiliki banyak ekspresi di wajahnya. Dia terlihat sangat tenang, seolah-olah dia tidak memilih tingkat ke-9, tetapi yang pertama. Pada saat itu, saya pikir dia gila. Baru sekarang saya tahu bahwa dia tidak gila, kami hanya cuek. Setelah dia mengatakan itu, orang itu terdiam beberapa saat. Bukankah semua prajurit di puncak sudah ada di dalam? Kenapa dia baru ada di sini sekarang? Mungkinkah tantangannya tidak dilakukan tahap demi tahap seperti yang kita duga? Siapa tahu, setelah memasuki Radiant Hall, saya kehilangan kontak dengan sesama murid, dan saya tidak tahu seperti apa situasi mereka. Saya juga tidak tahu tantangan apa yang telah mereka lalui. Orang ini pasti seorang pejuang di puncak, dan bahkan bisa berada di peringkat 5 besar di antara mereka. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang seseorang yang sekuat ini sebelumnya? Hanya ada sedikit prajurit di puncak, dan kita semua sudah mendengar tentang mereka. Bahkan jika saya tidak mengenal orang itu, saya seharusnya memiliki semacam kesan. Namun, orang ini terlihat sangat asing bagi saya. Bab 4063. Dia mungkin telah mengubah penampilannya. Para prajurit di puncak itu tidak kurang ajar seperti dulu lagi. Semua hal tak tahu malu dan tercela yang mereka lakukan di masa lalu sudah menjadi rahasia umum. Para prajurit biasa sudah menyimpan dendam, dan mereka tidak akan berani pamer di depan kita. Mendengar semua diskusi itu, bibir Claire bergetar. Apakah itu benar-benar seorang pejuang di puncak? Jadi itu adalah seorang pejuang di puncak, tetapi mengapa seorang pejuang di puncak bersama Udik itu? Orang Udik yang dimaksud jelas adalah Lurain. Sebelumnya, Fawn sangat terkejut sehingga dia bahkan tidak bisa pulih darinya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Claire, dia langsung marah. Dia sangat tidak berdaya sebelumnya, tidak peduli apa yang mereka berdua katakan, dia tidak punya cara untuk membalas sama sekali, tapi itu benar-benar berbeda pada saat ini. Fawn tidak perlu lagi menahan diri. Dia berbalik dan mengejek dengan dingin sebelum dia berkata, "Kalian berdua Udik. Jangan menilai orang lain dengan standarmu sendiri. Hanya karena prajurit di puncak memandang rendah kalian berdua, itu tidak berarti mereka akan memandang rendah Lurain. Lurain selalu jujur secara moral, jadi dia layak menjadi pendamping para prajurit di puncak, tetapi kalian berdua pasti tidak." Petik 2. Fawn akhirnya mendapat kesempatan untuk melampiaskan rasa frustrasinya. Sebelumnya, keduanya telah banyak bicara, dan Fawn terpaksa menahan semuanya. Tidak mungkin dia membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja dengan dia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mengeluarkan semuanya. Fawn mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata, "Beraninya kalian berdua menilai orang lain dengan pengetahuan menyedihkanmu. Menurutmu siapa kalian berdua untuk berbicara tentang kesulitan seperti apa yang bisa ditantang oleh para pejuang di puncak?
Lihatlah dirimu di cermin. Sebelum Anda menertawakan orang lain, Anda harus melihat diri Anda terlebih dahulu untuk melihat apakah Anda bercanda. Pada saat itu, Claire dan Burke benar-benar bisu. Keduanya telah berhasil berkembang pesat akhir-akhir ini, tetapi mereka masih jauh dari level di mana mereka berani menghakimi prajurit di puncak. Prajurit di puncak adalah objek kekaguman mereka. Bahkan jika mereka mencoba berdebat, mereka hanya akan semakin ditertawakan. Keduanya terpaksa hanya diam, tidak berani lagi berkata apa-apa. Di dalam jalan hitam, tangan kanan Lurain memegang pedang. Dia terengah-engah, dan lengannya sedikit gemetar. Meski dia masih berdiri tegak, dia tidak bisa menahan diri dari gemetar ringan. Sedikit lebih jauh dari Lurain adalah binatang buas yang mirip keledai atau seekor kuda. Binatang itu sudah berhenti bernapas, dan Lurain memiliki banyak luka di tubuhnya. Pakaiannya juga sobek di beberapa tempat. Meski terluka dan terlihat agak kuyu, Lurain merasa sangat bahagia. Itu sudah menjadi salah satu hasil terbaik yang dia harapkan. Dia terluka, tapi tidak berat. Dia membunuh binatang itu dan menang. 2 poin ada di tangan. Hanya setelah menenangkan diri, dia memiliki kesempatan untuk memikirkan hal lain. Hanya tingkat kesulitan kedua yang memberinya waktu yang sulit. Dia tidak berani membayangkan betapa sulitnya tingkat kesulitan ke-9. Jika dia menantang tingkat kesulitan ke-9, dia mungkin akan berubah menjadi mayat hanya dalam 2 menit. Dia tidak tahu bagaimana keadaan Jack di Black Path lainnya. Dia bertanya-tanya apakah pertempuran itu intens. Saat dia memikirkannya, cahaya putih melilit tubuh Lurain. Lurain tidak melawan, dia tahu bahwa cahayalah yang akan membuatnya pergi. Tepat setelah itu, ruang di sekelilingnya mulai terdistorsi. Dia terjun ke ruang yang terdistorsi, dan ketika ruang di sekitarnya mulai stabil, sebuah tempat putih muncul di sekelilingnya. Dia mendengar suara pada saat itu, selesai. 123 ada di sini. Saat itu dikatakan, sekelilingnya mulai bergemuruh. Penghalang putih memisahkan tempat itu dari dunia luar. Saat itu, pikiran Lurain masih bingung. 123, dia adalah orang ke-123. Bab 4064. Jika dia yang terakhir, apakah Jack tidak akan lepas darinya? Lurain mulai panik sedikit setelah itu. Dengan keahliannya, bertahan hidup pun menjadi masalah tanpa Jack di sisinya. Dia dengan cemas berbalik dan melihat sekeliling. Namun, di luar penghalang putih di belakangnya, dia tidak melihat apapun. Lurain benar-benar panik pada saat itu. Dia tidak ingin menjadi yang terakhir. Jack telah memilih tingkat kesulitan ke-9, jadi Jack mungkin akan membutuhkan waktu lama dengan tantangannya. Jika Lurain adalah yang terakhir, itu berarti tidak ada orang lain yang bisa masuk setelah dia. Saat Jack menyelesaikan tantangannya dan memasuki White Abyss, itu akan menjadi tantangan yang sama sekali berbeda. Saat Lurain mulai kehilangan dirinya karena panik, suara Jack terdengar di belakangnya, "Apa yang kamu lihat?" Suara familiar itu membuat mata Lurain berbinar. Dia segera berbalik untuk melihat Jack menatapnya dengan rasa ingin tahu. Ketika dia melihat Jack, Lurain menghela napas lega. Dia sangat emosional sehingga air mata akan jatuh. Dia menepuk dadanya dan berkata, "Aku sangat takut. Kupikir aku akan terpisah darimu." Jack tertawa dan berkata, "Saya selangkah lebih cepat dari Anda. Saya adalah orang ke-122 yang tiba. Setiap White Abyss hanya akan menampung 123 orang. Setelah jumlahnya penuh, alun-alun akan ditutup. Saat ditutup, tidak ada yang bisa masuk atau keluar sampai semua token ditukar. Para prajurit yang menyelesaikan selanjutnya. Tantangan akan dikirim ke White Abyss lainnya. Ada jurang putih yang tak terhitung jumlahnya, dan ini hanyalah salah satunya." "Kamu terluka, apakah itu buruk?" Jack melihat luka Lurain dan pakaiannya yang robek sebelum bertanya. Lurain menggelengkan kepalanya dan menggerakkan bahunya. Dia mengeluarkan satu set pakaian baru dari cincin penyimpanannya, bukan apa-apa. Hanya luka ringan. Setelah itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu saat dia tiba-tiba mendongak untuk mengukur Jack. Dia melihat bahwa pakaian Jack baik-baik saja, dan Jack tampaknya tidak mengalami luka apapun. Jack terlihat sama persis seperti sebelum dia memasuki jalan hitam. Bibir Lurian menegang, tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Sungguh frustasi membandingkan dirinya dengan orang lain. Di depan Jack, Lurain bisa dibilang adalah cacing tanah. Dia bahkan tidak setingkat cacing tanah. Dia berkata tanpa daya,
apakah menantang tingkat kesulitan ke-9 itu mudah bagimu? Jack menggelengkan kepalanya, itu tidak mudah, aku hanya beruntung tidak terluka. Mendengar itu, Lurain merasa semakin tidak bisa berkata-kata. Beruntung, terluka atau tidak hanya masalah keberuntungan. Jika seseorang tidak cukup terampil atau berpengalaman, mereka secara alami akan terluka. Jack tidak cedera bukan karena keberuntungan. Itu murni karena dia kuat dan cukup berpengalaman. Begitulah cara dia berdiri di sana tanpa cedera. Tingkat kesulitan ke-9 hanya akan membawa kematian bagi Lurain. Jika bukan karena Jack dan prajurit lain di puncak yang memilih tingkat kesulitan ke-9, Lurain akan menjadi seperti prajurit lainnya dan berpikir bahwa prajurit di puncak itu bunuh diri. Tiba-tiba, dia mendapati dirinya tidak dapat memahami batas kekuatan Jack. Lurain menghela nafas, tidak lagi mempermasalahkan masalah itu. Dia melihat sekeliling, dan seperti yang dia pikirkan sebelumnya, White Abyss tampak putih di mana-mana. Alun-alun itu terbuat dari batu bata putih, dan ada rune yang rumit pada harga itu. Mengambang di udara lebih dari 100 token. Ada total 7 token berwarna berbeda. Yang merah adalah yang paling sedikit. Dari semua token, hanya ada 2 atau 3 yang berwarna merah. Sementara itu, yang ungu paling banyak menempati setiap sudut. Tidak perlu dijelaskan, karena semua orang di sana tahu apa yang perlu dilakukan. Sebentar lagi, mereka akan menggunakan poin mereka untuk mendapatkan token itu. Setelah mendapatkan token, mereka dapat menuju ke tempat pelatihan yang relevan untuk meningkatkan diri. Beberapa orang melihat ke udara. Token-token itulah yang mereka tunggu-tunggu. Demi mendapatkan lebih banyak poin, mereka telah mengambil risiko dan memberikan segalanya. Lurain menghela nafas saat dia melihat token berwarna lain yang menarik semua orang di sana. Bab 4065. Namun, dia tahu betul bahwa poin yang dia kumpulkan hanya cukup untuk memberinya token ungu, yang merupakan level terendah. Namun, dia tidak terlalu sedih tentang hal itu. Lagi pula, dia setidaknya telah memberikan segalanya untuk mendapatkan 3 poin itu, dan dia bisa mendapatkan token. Bahkan ada yang gagal mendapatkan 3 poin dan bahkan tidak berhak mendapatkan token. Saat dia sedang merenung, beberapa sosok yang dikenalnya tiba-tiba menarik perhatiannya. Dante berdiri di bawah token merah, memandangi token itu dengan tatapan intens di matanya. Jelas bahwa dia sangat menginginkannya. Namun, untuk mendapatkan token merah itu, dia membutuhkan 27 poin. Itu berarti dia harus mencetak poin penuh untuk 3 tantangan. Meskipun mereka tidak tahu apa hadiah masa lalu Dante, sudah jelas sejak dia menantang jalan hitam bahwa dia tidak bisa mendapatkan token merah. Lurain ingat bahwa Dante telah memilih tingkat kesulitan kelima saat itu, dan hanya berhasil mendapatkan 5 poin di tahap ketiga. Dari hasilnya di jalan hitam, Dante mungkin berhasil mendapatkan 14 atau 16 poin. Poin-poin itu bisa memberinya token hijau. Dengan token hijau, dia hanya bisa masuk ke tempat latihan terbaik keempat. Di sebelah Dante adalah Heversam. Sama seperti Dante, Heversam memandangi token merah itu dengan keserakahan. Keduanya telah melewati tantangan, dan keduanya sudah bisa dianggap sebagai yang teratas dari semua hasil di sana. Di Black Abyss, Lurain telah mengamati apa yang pada akhirnya dipilih oleh kebanyakan orang. Sebagian besar peserta memilih tingkat kesulitan kedua, sementara hanya sedikit yang memilih tingkat ketiga. Hanya sedikit yang memilih tingkat keempat, dan Lurain hanya melihat Dante memilih tingkat keempat. Lurain memperkirakan bahwa Dante mungkin berada di posisi 3 teratas di antara 123 orang di sana. Bukankah jumlahnya sudah penuh? Tempatnya sudah disegel. Mengapa kita belum menukar token kita? Apakah kita harus mengambilnya sendiri? Setelah orang itu mengatakan itu, dia mengaktifkan energi sejatinya di bawah kakinya dan mencoba terbang ke udara untuk mendapatkan token. Sayangnya, dia hanya berhasil dalam jarak pendek sebelum dia merasakan seluruh tubuhnya ditahan, seolah-olah dirantai. Dia tidak bisa melompat ke udara sama sekali. Merasa tidak berdaya, dia menyerah pada akhirnya. Yang lain melihat itu dan melupakannya juga. Benar-benar sekelompok idiot. Dante tertawa dingin sambil berkata dengan ekspresi mengejek. Nadanya jahat, dan beberapa orang memandang Dante dengan ekspresi marah. Namun, Dante sama sekali tidak peduli. Ejekan di matanya semakin meningkat saat dia memandang mereka seolah-olah mereka adalah udik desa. Sebagian besar prajurit di sana mengenali Dante. Lagi pula, Dante menduduki peringkat 5 besar prajurit di atas rata-rata.
Prajurit tingkat itu akan diingat. Sebagian besar prajurit biasa dan prajurit di atas rata-rata, dan bahkan sebagian kecil prajurit di puncak, akan mengingat Dante. Itu pada dasarnya adalah pengakuan atas keahliannya. Dante mengatakan itu secara alami memicu banyak kemarahan. Namun, orang-orang itu takut dengan keahlian dan posisi Dante, jadi tidak ada yang membantah sama sekali. Lagi pula Dante tidak berbicara tentang siapapun secara khusus. Jika mereka melangkah maju, mereka akan mengakui apa yang dikatakan Dante. Dante mencemooh sebelum dia berkata dengan dingin, token itu sudah ada di udara sebelumnya. Jika kita bisa mendapatkannya dengan mudah, lalu apa gunanya menyegel ruang? Bab 4066. Melihat para peserta yang tidak berani angkat bicara, Lurain menghela nafas pelan. Benar saja, mereka tidak bersatu sama sekali. Di Toman Battlefield, Jack pernah berkomentar bahwa mereka dapat dibubarkan dengan sangat mudah. Lurain mengakuinya di kepalanya, tapi dia tidak setuju dengan sepenuh hati. Pada titik ini, dia mengerti dengan jelas mengapa Jack mendeskripsikan mereka seperti itu. Menghadapi tantangan apapun dari prajurit yang lebih kuat, meskipun mereka akan marah, mereka akan tetap diam. Selama bukan mereka yang menjadi sasaran secara khusus, maka mereka akan mentolerirnya. Mereka hanya akan melawan jika itu menyangkut diri mereka sendiri. Namun, jika mereka diminta untuk bekerja sama dan melawan balik, mereka hanya akan melakukannya di permukaan. Sebenarnya, mereka akan terus menjaga diri mereka sendiri. Saat situasinya baik bagi mereka, mereka akan mengkhianati sekutu mereka dalam sekejap. Oleh karena itu, tidak perlu bersimpati dengan mereka sama sekali. Mereka akan selamanya dalam keadaan ini, mengkhawatirkan hidup mereka setiap saat. Jack memandang Lurain dan menepuk bahu Lurain, jangan memikirkan hal yang tidak perlu saat ini. Ada banyak jenis orang di dunia ini. Meskipun kebanyakan dari mereka tidak istimewa, masih ada sebagian kecil dari mereka yang merupakan pria sejati. Ketika insiden itu terjadi di medan perang Toman, semua orang berteriak untuk memberontak, tetapi masalah itu akhirnya dihentikan. Mereka mengincar keuntungan jangka pendek, dan mereka sangat picik. Selama mereka aman untuk saat ini dan mereka tidak terancam, mereka tidak akan benar-benar melawan. Para pejuang di puncak itu tahu bahwa itulah sebabnya mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Luren mengangguk. Begitulah keadaannya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Orang-orang hanya melihat jangka pendek dan hanya peduli pada keuntungan mereka sendiri. Mereka tidak akan melawan balik untuk membuat para prajurit itu mendapatkan bayaran tertinggi. Para pejuang di puncak itu menemukan bahwa mereka tidak perlu menanggung konsekuensi apapun tidak peduli seberapa buruk yang mereka dapatkan, dan hanya akan menjadi semakin buruk. Itu adalah lingkaran setan yang tak ada habisnya. Setelah Lurain memikirkan hal itu, dia menghela nafas dan memutuskan untuk melupakan masalah itu. Pada saat itu, token lingkaran mereka mulai bergetar lagi. Lurain mengangkat alis saat dia mengeluarkan token itu. Tiba-tiba, semua orang mengikuti. Ketika mereka memegang token di tangan mereka, aliran informasi dikirim ke kepala mereka. Jack mengangkat alis dan berbisik, gelembung energi. Mereka berpikir bahwa mereka akan menukar token mereka setelah ini, tetapi ternyata tidak demikian. Aliran informasi sebelumnya memberitahu mereka bahwa, dalam 5 menit, 1000 gelembung energi yang berbeda akan jatuh dari langit. Setiap prajurit harus memilih 3 dari mereka. Dari 1000 gelembung energi, 90%-nya kosong. Hanya 10% dari mereka yang memiliki harta di dalamnya. Sementara itu, dari harta karun itu, sebagian besar adalah harta biasa, dan beberapa di antaranya sangat berharga. Itu semua karena keberuntungan jika seseorang berhasil memilih gelembung energi yang berharga. Lurain melebarkan matanya, 1000 gelembung, dan kita hanya bisa memilih 3. Itu berarti hanya ada 3 dari 1000 peluang aku mendapatkan sesuatu yang berharga. Jack perlahan mengangguk, ini sedikit lebih dari itu, tapi tidak banyak. Itu berarti mendapatkan harta yang berharga semuanya tergantung pada keberuntungan. Apakah ini kesempatan untuk mengubah takdirmu? Aku merasa meskipun demikian, itu hanya salah satunya. Seharusnya ada lebih banyak peluang seperti itu di masa depan. Namun, kemungkinannya terlalu rendah. Kecuali Anda sangat beruntung, ada kemungkinan besar Anda akan mendapatkan gelembung kosong. Bab 4067. Jack tidak berpikir dia seberuntung itu. Setelah mengetahui aturannya, dia tidak terlalu mempedulikannya. Dibandingkan dengan Jack,
Lurain sangat bersemangat. Meskipun hanya ada peluang yang sangat kecil untuk mendapatkan harta apapun, aturan itu terasa adil bagi Lurain. Tidak ada yang diuntungkan, dan itu semua karena keberuntungan. Bahkan seseorang sekuat Jack tidak memiliki keuntungan sama sekali. Semua prajurit reguler di sana langsung dalam keadaan sangat bersemangat. Kali ini, mereka tidak perlu lagi mengandalkan keterampilan atau bakat mereka untuk mendapatkan harta, dan itu semua karena keberuntungan. Meskipun sebagian besar peserta tidak terlalu beruntung, semuanya masih memiliki harapan. Jika mereka beruntung kali ini dan berhasil memilih harta yang luar biasa, maka mereka akan mengambil lompatan besar ke depan. Bahkan jika mereka belum bisa menggunakan harta itu, mereka akan dapat menukar harta itu dengan yang mereka butuhkan, atau bahkan dengan emas ungu. Kemudian mereka akan dapat memperbaiki diri dengan cepat. Selama mereka beruntung, masa depan mereka akan sangat terang. Mereka bisa meningkat dari prajurit biasa menjadi prajurit di atas rata-rata, sementara prajurit di atas rata-rata bisa bergerak maju. Para prajurit di atas rata-rata yang berperingkat tinggi bahkan bisa tiba-tiba menjadi seorang prajurit di puncak, mendapatkan kekaguman semua orang. Jantung semua orang berdebar kencang. Mereka tahu peluangnya sangat kecil, tetapi mereka tidak bisa mengendalikan kegembiraan mereka sama sekali. Dante mengerutkan kening saat berbagai emosi muncul di wajahnya. Dia melihat peserta lain di sekitarnya. Tampak keceriaan di wajah mereka. Dante mendengus jijik. Potongan-potongan sampah yang bahkan tidak layak diperhatikan itu hanya cocok menjadi batu loncatannya dalam hidup. Mereka hanya layak berjuang di bagian bawah. Tidak mungkin mereka memiliki masa depan di depan mereka. Namun, orang-orang itu berani mengingini harta kelas atas. Apakah mereka cukup layak? Dia bertanya-tanya dari mana mereka mendapatkan keberanian untuk memikirkannya. Heversam berada di sebelah Dante dan menatap para peserta di sana dengan ekspresi yang sama. Di mata mereka berdua, para peserta hanya mengharapkan sesuatu yang jauh di atas posisi mereka. Itu hanya lelucon. Tiba-tiba, terdengar gemuruh saat cahaya putih melintas di udara. Setelah itu, gelembung energi yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Semua gelembung energi memiliki lapisan cahaya putih di sekelilingnya. Bahkan setelah mengetahui aturannya dan mengetahui bahwa tidak ada cara untuk melihat melalui gelembung energi untuk mengungkapkan apa yang ada di dalamnya, masih ada beberapa orang yang ingin menguji keberuntungan mereka. Mereka mengeluarkan indera mereka untuk memeriksa gelembung energi. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka gagal melihat menembus gelembung. Setelah mencoba untuk waktu yang lama, mereka terpaksa menyerah pada upaya mereka. Sepertinya itu semua karena keberuntungan. Kupikir jiwaku lebih kuat dari prajurit biasa maka inderaku akan lebih kuat, tapi bahkan setelah berusaha sekuat tenaga, aku tidak bisa melihat sama sekali. Benar saja, peraturan tidak bisa dilanggar. Setelah mengatakan itu, seorang prajurit menghela napas menyesal. Pria lain mengejek dengan jijik di sebelahnya, bahkan jika kamu lebih kuat dari prajurit biasa, seberapa kuat kamu? Bahkan prajurit terkuat di puncak hanya akan menjadi semut di depan pahlawan kuno yang mengatur hukum. Bahkan jika jiwamu 2 kali lebih kuat, tidak mungkin kamu bisa melihat melalui gelembung energi. Bab 4068. Semua gelembung energi berjajar rapi dan memenuhi seluruh bagian atas White Abyss. Setiap gelembung energi seukuran 2 kepalan tangan. Setelah beberapa saat, gelembung energi mulai turun dan baru berhenti ketika setengah orang berada di atas tanah. Posisi gelembung energi berhenti kebetulan berada di sekitar pinggang para peserta. 123 peserta melihat gelembung energi itu dengan ekspresi kaget, dan tidak ada yang bergerak saat itu. Ada 123 peserta dan 1000 gelembung. Para peserta harus memilih 3 gelembung dari ribuan. Setelah mereka semua memilih, masih ada lebih dari 600 yang tersisa. Ada lebih dari cukup untuk dipilih oleh setiap peserta. Semua orang dengan sabar mengamati gelembung energi di sekitar mereka. Semua gelembung energi terlihat sama, dan tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak memiliki cara untuk melihatnya. Namun, tidak satupun dari mereka yang terburu-buru untuk melakukan apapun dan masih berharap. Mereka merasa perlu mengamati dengan sabar untuk dapat menemukan sesuatu yang berbeda. Menggunakan perbedaan itu dan intuisi mereka, mereka bisa menemukan gelembung dengan harta karun. Lurain merasa matanya menjadi buram saat mereka melesat kemana-mana, melihat sekeliling abis putih, dan ke semua gelembung energi. Jack,
bisakah kamu melihat sesuatu yang berbeda tentang mereka? Lurain mendongak dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Tidak mungkin Lurain bisa melihat apapun dari keahliannya, jadi dia menaruh harapan pada Jack. Jika Jack tidak bisa melihat apa-apa, maka dia akan melupakannya. Dia hanya akan memilih 3 secara acak dan menyerahkan semuanya pada keberuntungan. Jack menghela nafas putus asa, jika aku bisa melihat sesuatu yang berbeda, maka orang yang menetapkan peraturan akan menjadi lelucon. Bagi para peserta untuk memilih gelembung energi secara acak dan mendapatkan hadiah berdasarkan keberuntungan adalah kesempatan yang diberikan kepada prajurit biasa. Jika Jack benar-benar berhasil melihat sesuatu, maka tidak akan ada artinya sama sekali. Itu akan melanggar alasan tantangan itu dibuat. Orang yang mengajukan tantangan akan mencegah hal itu terjadi. Lurain menghela nafas sedikit, lupa tentang menginginkan keuntungan pada akhirnya. Setelah itu, dia mengatupkan kedua tangannya dan berdoa di mana-mana. Dia sama sekali tidak tahu kepada siapa dia berdoa, tetapi dia berdoa dengan sepenuh hati, berharap dia beruntung kali ini. Dia ingin surga memberinya kesempatan. Dia bahkan rela bernasib sial di tempat lain untuk mendapatkan keberuntungan kali ini. Jelas bahwa Lurain memandang pemilihan ini dengan sangat serius. Terserah, tidak ada yang perlu dilihat. Lagi pula kita tidak bisa melihat apa-apa. Aku tidak peduli lagi dengan kalian semua. Aku hanya akan melakukannya. Seorang pria yang mengenakan mantel bulu berjalan ke depan dan mengulurkan tangan, meraih 1 dengan 1 tangan dan 2 dengan tangan lainnya. Setelah 3 gelembung energi dipilih, gelembung akan berubah menjadi merah menandakan pemilihan tidak dapat diubah lagi. Pria itu tidak menyesal, dan berdiri di samping dengan gelembung yang dia pilih, diam-diam menunggu semua orang membuat pilihan mereka. Hanya ketika setiap orang telah membuat pilihan mereka, gelembung energi akan mengungkapkan apa yang didapat setiap orang. Sejak ada yang pertama, yang lain mulai mengikuti. Semua orang berusaha keras untuk melihat gelembung tetapi gagal melihat sesuatu yang istimewa. Pada akhirnya, tidak ada alasan untuk berkonflik. Sebagian besar memilih gelembung energi yang dekat dengannya, sementara beberapa dari mereka memilih yang lebih jauh darinya. Tentu saja, meskipun mereka melakukannya, itu masih merupakan pilihan yang benar-benar acak. Lagi pula, semua gelembung energi itu sama, tanpa ada cara untuk membedakannya. Bab 4069. Jack melihat gelembung energi di sekelilingnya. Secara alami, dia gagal menemukan apapun. Setelah memikirkannya, dia memutuskan secara acak pada 3 gelembung energi seperti yang lainnya. Akan tergantung pada keberuntungannya apakah dia berhasil mendapatkan sesuatu atau tidak. Lurain memikirkannya lama sekali dan memilih 1 gelembung energi yang dekat dengan Jack dan 1 lagi dekat dengan dirinya sendiri. Setelah itu, dia secara acak mengambil 1 dari tempat lain. Meskipun dia tidak bisa melihat apa-apa, dia masih berusaha seberuntung mungkin. Waktu perlahan berlalu. Setelah beberapa saat, semua orang telah menetapkan pilihan mereka. Semua gelembung energi yang dipilih menjadi merah saat berada di tangan para peserta. Yang tidak dipilih tetap putih. Setelah pemilihan selesai, gelembung energi yang tidak dipilih perlahan naik ke udara, kembali ke tempat asalnya. Setelah cahaya putih cemerlang menyala, gelembung energi yang tidak dipilih semuanya menghilang. Tepat setelah itu, terdengar suara retakan dari tangan semua orang. Mereka melihat ke bawah untuk melihat gelembung energi merah dengan cepat hancur, berubah menjadi energi murni dan menghilang. Apa? Tidak ada apa-apa di sana sama sekali. Dari 3 gelembung, aku tidak mendapatkan satu pun. Seseorang berteriak dengan marah. Aku juga. Ketika aku memilih gelembung, aku sengaja mengambilnya dari jauh, tapi masih kosong. Aku bahkan tidak mendapatkan harta tingkat rendah. Apakah aku benar-benar sial? Aku bahkan tidak mendapatkan harta kelas 5. Kupikir setidaknya aku bisa mendapatkan sesuatu yang buruk, tapi pada akhirnya semuanya kosong. Suara kesengsaraan terdengar di mana-mana. Sebagian besar prajurit tidak berhasil mendapatkan apapun. Lagi pula, itu semua tergantung keberuntungan apakah ada sesuatu di dalamnya atau tidak. Fakta bahwa ketiganya kosong membuat mereka frustrasi. Mereka yang tidak mendapatkan apa-apa cukup marah dan merasa mereka sangat tidak beruntung. Cukup banyak peserta yang sudah merah karena marah. Mereka mulai mengutuk dan bersumpah. Sebenarnya, mereka tidak tahu siapa yang mereka kutuk, tetapi hanya perlu melampiaskan rasa frustrasi mereka, atau mereka akan menjadi gila. Beberapa juga beruntung. Seorang pria berjubah hijau berkata dengan gembira, "Kemarilah dan lihat.
Bukankah ini rumput valet? Apakah ada alkemis atau orang berpengetahuan di sini? Bantu aku melihat apakah ini rumput valet. Semua orang menoleh untuk melihat seseorang memegang ramuan yang benar-benar ungu. Ramuan itu terlihat sangat aneh, ada pembuluh darah di sekitar daunnya. Pembuluh darahnya bersinar redup dengan cahaya ungu, dan beberapa orang terlihat kagum di wajah mereka. Ada banyak terlihat cemburu juga. Mereka semua mengutuk secara internal, bertanya-tanya mengapa mereka tidak mendapatkan apa-apa dari gelembung energi mereka sementara seseorang mendapatkan rumput valet. Seseorang yang berpengetahuan mengangguk, ini benar-benar valet grass. Kamu benar-benar beruntung karena bernilai lebih dari 10 juta di pasaran. 10 juta sama dengan satu keping emas ungu. Itu bukan jumlah yang kecil untuk kebanyakan prajurit biasa. Saat itu, Lurain sangat bersemangat setelah memenangkan 10 juta dari perjudian. Bab 4070. Sebenarnya, Lurain sudah lebih kuat dari kebanyakan prajurit biasa, jadi yang lebih lemah darinya secara alami lebih miskin. Ketika semua orang mendengar harganya, beberapa orang menjadi hijau karena iri. Pil 9 awan. Bukankah ini pil 9 awan? Seorang prajurit jangkung melebarkan matanya saat dia melihat dengan kaget pada pil di tangan prajurit lain. Suaranya dengan cepat menarik banyak perhatian, dan beberapa orang melihatnya, untuk melihat prajurit bermata kecil dengan pil di tangan. Pil itu memiliki aroma, dan ada banyak rune di sekitarnya juga. Itu tidak terlihat seperti pil biasa. Ini benar-benar pil 9 awan. Orang itu mendapatkan jackpot. Pil 9 awan tidak murah. Bahkan di dunia luar, harganya 40 juta. Cukup banyak mata yang memerah ketika mendengar harganya. Mereka berbicara tentang 40 juta kristal roh. Jumlah itu adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh kebanyakan prajurit biasa, tetapi pria itu mendapatkannya tanpa usaha apapun. Namun, sisanya tidak mendapat apa-apa. Apa ini? Mungkinkah ramuan jenggot naga? Seorang pria berjubah merah dengan keras berkata ketika dia melihat ramuan di tangan Lurain. Kata-kata Dragon's Beard menarik cukup banyak perhatian. Tiba-tiba, banyak orang menoleh. Pada saat itu, Lurain merasa sangat emosional saat dia memegang ramuan itu dengan kedua tangannya. Ramuan itu tidak terlihat jauh berbeda dari gulma di alam liar, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, ada banyak perbedaan. Ramuan itu memiliki aura dalam jumlah besar di dalamnya, dan itu tampak seperti janggut naga. Meskipun itu sama sekali tidak berhubungan dengan naga yang sebenarnya, itu masih memiliki harga yang tinggi. Di dunia luar, aku pernah pergi ke pelelangan dengan pamanku. Ada Dragon's Beard Herb di pelelangan. Aku masih ingat ramuan itu dijual seharga 73 juta pada akhirnya. Seorang pria berbaju hitam berkata dengan kagum. Ketika semua orang mendengar harga itu, beberapa orang kehilangan kerangnya. Banyak dari mereka yang sangat iri hingga ngiler. Aku berharap akulah yang memilih gelembung energi dengan ramuan jenggot naga. Dengan itu, bahkan jika aku menggunakannya sendiri atau mendapatkan harta lainnya, aku pasti akan meningkat pesat. Aku tidak percaya aku tidak hanya lebih lemah dari orang lain, bahkan keberuntunganku sangat buruk. Ini sangat membuat frustrasi. Jika ini terus berlanjut, aku benar-benar tidak tahu kapan aku akan melompat ke depan. Jack dengan dingin memandang ke pria berjubah merah yang telah memberitahu semua orang tentang ramuan jenggot naga. Pria itu merasakan tatapan Jack dan ekspresi gembiranya membeku. Dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh di mata Jack. Jack mengerutkan kening, singkirkan ramuan itu. Saat dia mengatakan bahwa suara yang akrab terdengar, tunggu. Kenapa kamu terburu-buru? Orang yang mengatakan itu adalah Dante. Dante memiliki senyum yang dipaksakan di wajahnya. Jelas bahwa dia memaksakan senyumnya, tetapi itu tidak bertahan terlalu lama. Sesaat kemudian, Dante dengan cepat menenangkan diri. Dia berjalan mendekat dengan senyum hangat di wajahnya saat Heversam mengikuti di belakangnya. Bersambung.